barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pengajian dulu baru kita membaca manaqib halaman 33. Baris ke-14 dari bawah ke atas. Dan apabila mencita-cita, siapa yang mencita-cita yaitu para pemimpin dengan kebaikan untuk rakyat yang dipimpinnya. Ini Bapak Ibu baru bercita-cita. Ada keinginan, ada cita-cita, ada kehendak dari para pemimpin. Baik pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, yaitu suami. Baik RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, raja, pemimpin semua. Ada cita-cita. Cita-citanya dengan kebaikan, kemudahan. Berarti belum lagi mengerjakan, baru bercita-cita. Bagaimana supaya jamaah haji Indonesia ini cepat berangkat karena panjang antriannya. Nah, itu cita-cita. Bagaimana rakyat makmur, bagaimana swasembada pangan, bagaimana pertanian, bagaimana hasil ikan, bagaimana batu bara, kekayaan Indonesia ini bagaimana kita kelola untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu cita-cita pemimpin kalau sudah seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Baru bercita-cita dan adil, kemudian dia adil supaya merata dinikmati oleh masyarakat, supaya merata dinikmati oleh satu RT, dipikirkan oleh Pak RT, bagaimana dinikmati oleh seluruh RW di daerah RW-nya, bagaimana dinikmati seluruh warga di kecamatannya, bagaimana dinikmati oleh di kelurahannya, bagaimana dinikmati oleh di kabupatennya, bagaimana dinikmati oleh di kota medianya, bagaimana dinikmati oleh masyarakat rakyat daerah provinsinya, bagaimana dinikmati oleh rakyat Indonesia se-Indonesia, bagaimana dinikmati oleh seluruh daerah kekuasaannya, kerajaan. Hebat. Kita ambil contoh Bapak Ibu, kepala rumah tangga aja, gimana supaya istriku merasakan kenikmatan di dalam berumah tangga ini, bagaimana anak-anakku supaya merasa nikmat di dalam rumah ini. Makmur kada dalam rumah tangga aja dulu seperti itu Pak Ibu suami, karena suami kepala rumah tangga. Kasihan istriku, kasihan anak-anakku. Aku harus memikirkan agar mereka tenang, tentram di rumah tangga ini. Nah, itu tuh. Bagaimana supaya nikmat? Bagaimana supaya enak? Gimana supaya betah? Misalnya memasang PDAM. Sekarang ini kan misalnya sumur harus ada juga PDAM. Kenapa? Kadang-kadang sumur bisa kering, PDAM mainkan. Kadang-kadang PDAM bisa mati juga, perbaikan, sumur mainkan. Nah, itu nikmat tuh. Memikirkan. Perlu ada tandul yang besar. Nang berbahaya di ketika di WC buang air besar, PDAM-nya mati. Ya Pak, kiamat kada? Kiamat sudah. Anda kemana pian pantat kemana? Membawa pantat kemana? Itu contoh. Gimana ada lampu otomatis, kalau padam ada lampu otomatis nyala. Itu dipikirkan oleh kepala rumah tangga. Nah, ini nih Pak Ibu penting. Itu yang mudah-mudahnya aja dulu yang kita ingat.
Nah, setelah seperti itu pemikirannya, rencananya untuk kebaikan di rumah tangganya. Nah, gimana lagi? Adil atau digemarkannya, tahulah digemarkannya, disenangkannya rakyatnya, senang masyarakatnya, tentram, sentosa. Ulun Bapak Ibu waktu mendarat di Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Waktu di Brunei Darussalam, selamat datang di negeriku yang aman dan sentosa. Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Nikmat luar biasa. Nikmat. Artinya apa? Kita kan bisa aja Bapak Ibu ke negara orang, nikmat juga negara orang. Negara kita Pak Guru, nikmat juga. Masa kita menikmati negara orang, negara kita ada nikmat? Nah, kada cocok sabar, yang cocok kita nikmati. Nah, itu Pak Ibu. Hanya mereka itu hanya untuk makan, minum, semuanya serba gratis. Memang kerajaan. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ini nih catat baik-baik Pian di pikiran Pian. Pemimpin bercita-cita supaya kebaikan untuk yang dipimpinnya, tapi adil, tentram, tenang. Nah, baru seperti itu masuk berkah, masukkan berkah. Masukkan Bapak Ibu berkah di negeri itu, masukkan berkah di kampung itu, masukkan berkah di RT itu, masukkan berkah di desa itu, masukkan berkah di lurah itu, masukkan berkah di kecamatan itu, masukkan berkah di wali kota apa kota media itu, masukkan berkah di provinsi itu, masukkan berkah di negara itu. Masuk berkah. Ini janji Allah. Dalam Quran ada Bapak Ibu. Lau amanu ahlul qura wattaqau. Lau amanu, jikalau beriman ahlul qura wattaqau. Lau amanu ahlul qura wattaqau. Jikalau beriman penduduk suatu negeri, wattaqau, bertakwa kepada Allah. Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kami bukakan keberkahan. Lapatahna alaihim barakatim minas sama, dari langit wal ardh. Hujan turun, subur tanam-tanaman. Bumi mengeluarkan yang terpendam, emas, timah, apalagi intan, keluaran semua, tanam-tanaman subur. Itu janji Allah. Melemahkannya pada ahli penduduk, melemahkannya itu Pak Ibu lah, tak tukar hurufnya. Melemahkannya yakni akan segala tempat kerajaannya, yang kekerajaan itu kekuasaannya yang asalnya lemah jadi berkah kuat. Jadi kita tuh negerinya tuh bermaju. Nah, asalnya lemah bermaju. Kenapa? Karena adil. Karena cita-cita dari para pemimpinnya seperti itu. Pada segala yang tersebut itu, segala aspek di seluruh kekuasaannya Pak Ibu, diartinya keberkahan bermunculan. Nah, di kampungnya Bapak Ibu lah, kada usah jauh-jauh, kendaraan di samping rumah, sandal ke apakah kada kehilangan, kada hilang lah. Coba kehilangan, sandal hilang, pot bunga hilang,
bunga hilang, jemuran hilang, ayo hilang semua. Siapa yang mencuri? Sampai sound system masjid hilang. Tapi kan tidak Jepang. Itu karena ada makmur. Dan kata setengah ahli tawarikh, dan kata setengah sebagian ahli tawarikh, ulama ahli sejarah, bahwa muluk raja daripada muluk dari berbagai kerajaan, pemimpin dari berbagai pemimpin, yakni bahwasanya satu raja, satu pemimpin daripada raja-raja dari seluruh para pemimpin, keluar ia berjalan di dalam melemahkannya. Nah itu Bapak Ibu lah, hal keadaannya menyembunyikan dirinya. Bahasa kitanya kada tahu menahu, masa bodoh dengan keadaan rakyatnya, dengan keadaan yang dipimpinnya. Coba tinjau, teliti. Maka turun ia atas seorang laki-laki, seorang pemimpin. Dia turun keluar, asalnya menyembunyikan diri, banyak di istana aja, banyak di singgasananya aja. Lalu dia keluar, apakah menyamar, melihat keadaan rakyatnya, melihat keadaan masyarakatnya. Tapi maaf, jangan pakai pas pampres misalnya sorangan. Aduh ini guru jihad kah? Teliti. Ulun kan Pak Ibu jadi panitia kepanitiaan jihad di haus kompone. Nah kita baca keadaan. Kayak apa guru, penumpang di sini mobil diarahkan ke parkiran. Jadi ulun gini. Kalau penumpang di sini, mobil ke parkiran, jauhkah antar parkiran dan penumpang? Yang dikeluarkan dari mobil ini. Ini orang jauh. Kaina bingung di mana parkirnya, kami mencari mobil di mana. Nah, aturannya mengerucut jeruk ulun. Dekat wilayah daerah sekumpul dulu, di mana parkiran yang paling dekat. Masukkan dulu di situ, lalu menyebar makin jauh, makin lambat, makin jauh, seperti sembahyang. Siapa yang duluan sok pertama. Kalau langsung jauh, nang hadir tuh nang tuha-tuha, nang asal tuha. Kasihan orang banyak. Kayak apa kira-kira? Kadang membaca tapi yang orang ini datang dari Kalteng, dari tuh tadi ada Sumatera Utara datangan. Sistem sembahyang aja kayak apa tuh, dekat. Di mana paling dekat parkiran dulu di wilayah Martapura, di mana penuhnya dulu di situ. Makin lambat datang, makin jauh parkirannya. Makin terlambat datang, belakang sopnya. Ulun berpikir Pak Ibu dengan masyarakat tadi. Dan harus ada yang tahu tempat mobil parkir itu di mana. Difoto, kirim ke grup penumpang semua. Sherlocknya di sini. Atau kasihan kita ngatur orang banyak. Satu, panggilan ulun. Yang kedua, karena ini haul besar, kalau bisa diganti jangan malam, pagi seperti haulan kelampayan. Ya Pak, berat orang tengah malam sampai ke hulu sungai subuh kita tahu dia. Macam. Jujur, ini usulan perlu memindah jam siangnya sore, bukan pagi jam 7 mulai sudah jam 10-11 selesai. Inggih guru dimulai haul kelampayan kayak apa, haul Seseman Madani Bahri kayak apa waktu guru Sokongko masih hidup.
karena kita mengelola orang banyak. Semua elemen masyarakat ikut, Kapolri, kepolisian, TNI, Polri, hubungan pegawai, semua. Ini orang banyak, jadi harus kita pikirkan. Perlu kita berikan pandangan di sana. Usulan ini diterima tidak jadi masalah. Nang membawa anak nang halus-halus itu kayak apa? Nang dipikirkan ini apa? Kenyamanan orang datang. Nah itu. Orang sudah capek Bapak Ibu jauh-jauh. Bulikannya malam, besok kerja. Ya kan? Hari Senin kerja lah. Masuk perlu deh. Kayak apa? Bibinian kayak apa bulik malam. Nang bujang-bujang untuk kan anaknya tuh. Kasian ini. Karena ini hal terbesar sudah se-Asia Tenggara. Tinggi dulu. Ulun datang makan deraan tau ya. Macet. Bapak Ibu. Keluar dari rumah, bukan parkir. Terus Pak, sini parkir ada juga. Kurudin. Nah, asal mau Pak Ibu memikirkan ini untuk orang banyak. Sama para pemimpin, masukkan berkah-berkah itu Pak Ibu. Nah itulah diantaranya. Insya Allah kita sambung lagi setengah bulan ke depan. Kenapa Guru? Minggu depan libur. Kenapa? Orang bisa mi'raj di sini. Insya Allah minggu depan libur, minggu depannya kita pengajian. Kita membaca manaqib. Guru sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamakul rasul ma'mur wa ila hadrati sayyidina bina rasul sallallahu alaihi wasallam baitil kiram washabul qarab wa tabi'in wa dzurriyyati ajma'in thumma sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid Baghdadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Majlis Al-Banjari Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi Makki Syekh Syarwani Abdan Bangi wa Syekh Muhammad Saman bin Muria wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Usulim wa Furahim anna Allah yaghfir lahum yarham yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatim wa anwarim wa ulumi wa nafatim wa khususiyatim wa karamatim fid dini wa dunya wal akhirah wa yubarik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna birrahu wa yahfazu min fitnati hadzal zaman ya hafiz ihfazna wa jamil ahli wal iyal min jamil afat wal ahad wal aziyat wal baliyat Allahumma jal jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sum واختم بالصلاة أعمالنا واختم لنا بالصلاة أعمالنا وتبل أعمارنا في خير وعافية على هذه النية وكلمة صالحة والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ikhtassal qauman li mahabbati wa aqama qauman li khidmati wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fahadi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'niya jazira wa manaqiba azizah li arifir rabbani wa alimin samadani abdul badil ladiyat butali wa yarju ilahil ghali syaikhit tariqatis samaniyah fil mantiqatil banjariyah asyim mazini bin Abu Ghani wa samainah bugiyatul muhibbi wa nas'alullah al-karim al-mannan wa natawassul bin nabi sayyidi walidi adanan ayyajarna pada imasayalan baina wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhir zaman wa yuballighuna bi ila basal jinan dari ni'matul imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih ya Allah akan satu kelompok manusia untuk mencintai waliullah. Berarti orang yang mencintai waliullah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sebaliknya orang yang membenci waliullah itu orang-orang yang dibenci Allah. Karena Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran tentang wali-waliullah. Surah Kahfi itu menceritakan waliullah.
Surah Luqman itu menceritakan tentang waliullah. Surah Al-Imran itu juga menceritakan tentang waliullah. Surah Maryam, Siti Maryam itu juga waliullah. Karena waliullah itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti orang yang mencintai waliullah, tanda orang itu dipilih Allah. Orang yang membenci wali-wali Allah, tanda orang itu dimurkai Allah. Kita Pak Ibu dengan binatang jangan ada boleh kita sakiti. Binatang aja nggak boleh kita sakiti. Itu hebatnya ajaran Islam. Apalagi manusia. Nah ini hanya apabila ada ujaran-ujaran kebencian terhadap para wali-wali Allah, termasuk Ba'alawi, zuriyatnya Rasulullah, itu tanda orang itu dimurkai Allah. Kita jangan ikut di situ, karena guru-guru kita mengajarkan mencintai wali-wali Allah. Buktinya, nah ini buktinya. Setiap haul di Banjarbaru termasuk Martapura dan sekitarnya di Kalimantan Selatan, awal-awalnya pasti orang membaca maulid. Maulid Simtudurar, Habib Ali Sahibul Maulid itu adalah karangannya juriatnya Rasulullah, dan itu adalah bubuhan Ba'alawi, Habib Ali bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi. Itu juriatnya Rasulullah. Nah, berarti kita orang Kalimantan Selatan kada terpengaruh dengan orang-orang yang membenci para habaib. Karena guru-guru kita mengajarkan cinta, bukan mengajarkan benci. Apabila Bapak Ibu ada guru, ulama, siapakah orangnya, apabila mengajarkan benci, jangan kita ikuti. Kita sudah merobek lingkaran didikan guru-guru kita. Jadilah kita hidup ini tukang lem, jangan jadi tukang kompor. Apalagi hanya di medsos. Kita harus jadi tukang lem, jangan jadi tukang kompor hidup ini. Sayangnya, juriat Rasulullah tuh Martapura, Blauran, apabila harganya melambung tinggi, melebihi dari kebiasaan harga, hendak ditutup relawan. Ditutup. Jangan berjualan bubuhan pian kalau mencekik harga. Kami warga semua menggratiskan untuk jamaah haul. Kenapa maka pian berjualan mencekik harga? Kalau pian berjualan sesuai harga yang wajar, silahkan. Kalau mencekik, kami tutup. Mantap juga relawannya kalinya. Tidak boleh ada yang mencekik harga. Silahkan berjualan, silahkan orang bayar jamaah haul. Tapi jangan mencekik harga. Hargai orang yang datang sesuai dengan harga yang pian biasa berjualan. Jangan memanfaatkan keadaan. Nah ini pempai gue luar biasa. Sakarnya dilarang relawan berjualan tadi. Ada Pak Haji siapakah? Berapa semua iwak, berapa semua nasi, aku borong gratiskan. Nah, gratisakan. Hei makanan gratis, langsung habis. Bulik sini. Mantap juga. Pulang habis sudah berjualan. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Karena orang cinta. Malam ini rasa istimewa nah, berbagi nasi nah. Bapak Ibu. Mudahan ibu-ibu semua yang terlibat di dalam acara malam ini berkah. Amin. Berarti orang yang mencintai waliullah itu orang yang dipilih oleh Allah. Dan juga dan menjadikan kelompok yang lain untuk berkhidmah kepadanya, kepada para waliullah. Arti berkhidmah itu membantu terlaksananya acara wali-waliullah.
Haul nih Pak Gue letaknya di Martapura. Rasanya orang Kalimantan Selatan ini nama haul. Kenapa? Karena orang Kalimantan mana-mana datang. Andaknya di Martapura. Buka kantor. Nah, untuk orang yang menginap, ayo kantor mana-mana buka semua, silakan. Parkir, masjid, musola, semuanya dibuka. Semuanya terlibat dalam acara haul. Luar biasa Pak Ibu. Masyarakat kita Kalimantan Selatan ini alhamdulillah. Ulun bersyukur kadang-kadang menetiskan air mata. Capek bubuhannya itu lapian, apalagi bubuhan aparat. Capek ini juga kasihan. Ada berguring kan kasihannya. Manusia juga kalau Bapak Ibu harus sesuai aturan. Apabila jerebubuhan aparat nggak bisa masuk jalan sana, sesuai aturan. Dulu memadai masyarakat sekitar ulun situ. Kita sama-sama mensukseskan acara haul ini. Berarti orang yang jadi relawan, yang mengatur jalan, yang membagi nasi untuk makanan, minuman, sudah. Hari ini hari Sabtu sama hari Minggu, apalagi besok. Ada menyangka orang. Nah itulah Pak Ibu. Bukti guru kita ini orang yang ikhlas. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang terpercaya, dan juga atas keluarganya Rasulullah. Nah ada dalam manaqib guru sekumpul keluarganya Rasulullah, enggak ada kebencian. Dan sahabatnya sekalian. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah, sebagaimana disebutkan dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka. Kita baik sangka dengan orang-orang yang datang. Kita baik sangka dengan relawan-relawan. Kita baik sangka dengan para petugas. Kita doakan mereka, tanpa mereka kita kewalahan. Ada yang memasang layar lebar, ada yang gojek gratis, sampai ke bandara dijemput pakai bis gratis. Masya Allah. Coba ulun titik pai baju mata tadi na kendaraan. Hak ini mulianya pian abah guru. Mulianya pian. Kayak Pak Guru maka guru seperti itu. Pian tahulah Bapak Ibu. Nang sering ulun dengar di ucapan beliau tuh, apakah di pengajian atau bertamu, tamu tuh. Kalau ingin cepat dicintai Rasulullah, perhatikan, sayangilah umatnya Rasulullah. Kalau kita boleh sayang sudah dengan diri kita, tapi sayangnya diri kita, berusaha kita gimana Rasulullah supaya sayang, cintai umatnya Rasulullah. Beliau tidak mengajarkan kebencian. Pejabatnya kah, artisnya kah, orang biasanya kah, siapapun bertamu di ketika beliau sehat, terima tamu. Ayo Bapak Ibu, tanpa membedakan siapapun yang datang. Guru. Orang yang masuk Islam aja Pak Ibu tahun 2000 itu 60 tahun. 2000 ulun tamat sekolah. Ada yang masuk Islam sekumpul 5 juta amplop diberi beliau. 5 juta tahun 2000 itu berapa? Jadi bubuhan kawanan untungnya guru di mengajarinya itu. Ikembang behiri kah? Ada boleh behiri. Tahun 2000 diberi sini 5 juta. Guru. Yang ulun ingat tuh, kalau kita ingin cepat disayangi Rasulullah, sayangi umatnya Rasulullah. Beliau dekat dengan TNI, beliau dekat dengan Polri. Guru sekumpul, tanyain ya bubuhan pian-pian waktu dekat.
Ini hebatnya guru. Lalu kita berbaik sangka Pak Ibu dengan orang yang datang. Tuh, macet anak Yani. Kemudian adapun kelebihan berbaik sangka itu bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahannya atau matinya husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahannya atau matinya su'ul khatimah. Berarti kita hidup nih kalau ingin selamat, banyak-banyaklah berbaik sangka. Beban nggak ada. Kalau kita berburuk sangka, banyak beban. Di manakib, awal-awal manakib sudah dinasihati berbaik sangka. Kemudian guru sekumpul ini dari segi zuriat luar biasa. Beliau adalah ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayahnya turunan Datuk Kelampayan, dan bermula ibunya bernama Hajah Masliyah binti Sofia binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Unggul dari zuriat. Maka terkumpullah keturunannya pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Yang kelima berarti sanggah. Abah, Kai, Datuk, Angga, sanggah. Berarti kalau sepupu 5 kali nih, kalau 5 nih berarti sepupu 5 kali. Abahnya guru sekumpul dengan mamanya guru sekumpul tuh kawin bersepupu 5 kali, karena ketemunya di sanggah. Abah, Kai, Datuk, Angga, sanggah. Kata sanggah waring, kata pada waring muyang. Ya namanya 7 turunan nenek moyang. Nah itu juriat. Kalau anak misalnya abah, anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intah, gamet. Pian nih paling bebuyut pian nih. Kalau bebuyut berarti datuk. Iyalah nah hadir. Jadi datuk lah sudah pian. Belum bebuyut ke pian. Becucu. Bebuyut. Berarti tetal pian datuk. Pian pang. Bercocok. Iya, cocok. Berarti tetal pian masih kain, belum bebuyut. Nah, belum. Berarti masih awet muda. Ayo, paling panjang umur kita ini sampai bebuyut aja. Anak, cucu, buyut. Berarti abah, kai, datuk. Ke atas pada datuk, angga. Kalau angga, anak, cucu, buyut, cicit. Abah, kai, datuk, angga, sanggah. Berarti guru sekumpul abah, kai, datuk, anak, cucu, buyut, cicit, cuit. Hafal lapian lah. Nah, ya. Ini ada rekamannya nih, hafali. Hebatnya. Sepupu 5 kali. Kemudian ketika beliau dilahirkan malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah. 1942 itu zaman Jepang. 1942 kan 45 kita merdeka. 1942 zaman Jepang. Ketika itu dilahirkan, matanya hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada kebiasaan. Serta tubuhnya membiru hingga nenek yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya ini akan meninggal dunia. Maka dipanggillah Tuan Guru Haji Abdurrahman, kakeknya Guru Rasyad, kakeknya Guru Ibad, kakeknya Guru Sendagri, yang punya karamah bisa membagi badan. Ketika hendak ditangkap oleh penjajah waktu itu, tangkap Tuan Guru itu, hendak ditangkap oleh Belanda, berubah jadi 2. Tangkap keduanya, berubah jadi 3. Tangkap ketiganya, berubah jadi 4. Tangkap keempatnya, berubah jadi 5. Kata Belanda, bebas.
Karamat orang tuh Mbah Soleh yang di Ampel, belakang Masjid Ampel, 9 makamnya, 9 makamnya. Kayak apa tuh? Kata Sunan Ampel, andai kata Mbah Soleh hidup, pasti Masjid Ampel ini bersih. Keluar Mbah Soleh bebersih, selesai tugas, masuk lagi. Oh, mun ada wae ini kayak itu bacakan orang ayat kursi. Yang ngomong kan siapa? Juga wali Sunan Ampel. Nah, karamat kurang. Berarti Bapak Ibu, wali-wali Allah itu Pak Ibu, kalau hendak berpindah itu mudah. Karena yang menghendak itu Allah. Kada bisa kita mau ukur pakai logika, kan bisa. Itu karamat namanya. Karamat kada kau diukur pakai logika. Mbak Soleh contohnya tuh. 9 makom. Berarti 9 kali hidup, 9 kali wafat. Kenapa guru maka ada 10? Petugas kebersihan sudah ada. Karamat tuh Pak Aiwe muncul sesuai masa yang diperlukan. Ada tongkat Datuk Kalampayan. Itu yang digaris oleh Datuk Kalampayan menjadi Sungai Tuan. Sungai Tuan itu bekas tongkat Datuk Kalampayan menggaris jadi sungai. Ulun pegang tongkat Datuk Kalampayan, ulun garis kada jadi sungai. Kan tangannya lain. Allah memberikan kelebihan di tangan. Tongkat sidin ada. Hati orang steril Pak Ibu. Seperti Nabi Musa. Ini karamat juga ini. Seperti Nabi Musa. Lempar tongkatmu jadi ular. Nabi Musa enggak tahu bahwa tongkat itu jadi ular. Yang menghendaki jadi ular itu Allah Ta'ala. Menghadapi tukang sihir Fir'aun, jadi ular, tongkat itu lempar jadi ular. Nabi Musa di Laut Merah, di belakang Fir'aun, pukul tongkatmu terbelah. Nah, jangannya kita nih punya tongkat Nabi Musa, hari-hari tongkat aja. Karena hati kita kan steril. Kalau kada diberi karamat, orang bakal karamat tuh keluarga, orang yang sudah bersih hati, kada lagi terpegang karamat, tapi hati tetap kepada Allah. Lalu Allah mengatur. Artinya orangnya sudah sekehendak Allah dan menyerahkan kepada Allah. Nah, kemudian ketika datang Tuan Guru Haji Abdurrahman, lalu setelah didoakan, stoplah menangis. Tetapi guru sekumpul waktu kecil tidak mau menyusu dengan ibunya, hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman saja. Sampai 40 hari 40 malam. Hal itu karena menjaga aurat ibunya supaya jangan kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Kada mau nyusu dengan orang tua selama 40 hari 40 malam, padahal masa menyusu, tapi tidak mau menyusu karena menjaga aurat ibunya supaya kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Diganti dengan hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Hebatnya guru. Ulun tanya dengan orang tua, ulun kayak apa? Kami orang banyak musuh. Baik. Guru, ya Allah, kelebihannya seperti itu. Kemudian lagi diantaranya, waktu masa muda diberi Allah berupa kasyaf hissi, melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Tuh banyak orang cerita, ada yang dari luar Kalimantan Selatan, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana tuh. Apabila aku karena arisan, aku hendak
hadir haul guru sekumpul, sakanya besoknya kena. Wah lah, orang jauh kena. Kayak kayu hebatnya. Ada lagi tahun tadi Pak gue itu di BKD Kabupaten Banjar, istirahatnya orang Nusa Tenggara Timur dapat undangan lewat mimpi. Kalau Nusa Tenggara Timur itu berapa kali transit? 2 kali lah, 2 kali, 2 kali mimpi hadiri haul waliullah adanya di Kalimantan Selatan, Martapura. Terkejut bangun, berangkat, lalu ziarah ke sekumpul, beli foto. Nangis semalam itu. Berarti berundangan. Ayo, beliau cerita yang menemui dalam mimpi itu iya fotonya ini. Kayak ibu datang. Kemudahan asal baik sangka syaratnya. Otak kita nih Pak Ibu bisa buruk sangka kalau kita memikirkan guru nang sudah meninggal ke masa hidup. Tuh Mbah Soleh gimana? Sudah meninggal ke masa hidup. Nah ini kurang buruk sangka nih. Ini aja nah supaya cepat paham nang hati-hati. Orang tuh meninggal, misalnya subuh meninggal, dimakamkan imbah zuhur misalnya. Masuk ke pemakaman, diuruk tanah, itu rahasia Allah, alam barzakh. Lalu ditalkinkan, kemudian malaikat Munkar Nakir menanyai, berarti yang ditanya itu hidup ke meninggal kan? Apakah pian pernah mendengar malaikat Munkar Nakir tak tanyai orang mati? Adalah malaikat Munkar Nakir salah tanya, nang ditanyai mati. Ujar malaikat Munkar, marrabuka, sama Nakir. Kir-kir apakah ada menjawab? Adalah kayak itu. Nah, berarti kalau Allah Ta'ala mengutus malaikat Munkar Nakir nanya orang dalam kubur, berarti hidup. Karena percaya gue, kayak napin meninggal merasa. Itu aja jawabannya. Logika ulun kadang awal lo memikirkan tuh alam barzakh, alam gaib. Berarti Pak Ebe meninggal tuh sebentar dicabut roh untuk dipindah dari dunia ke alam barzakh. Setelah di alam barzakh dikembalikan lagi. Lalu ada pertanyaan, guru bagaimana orang yang meninggal di pesawat guru yang terbakar, yang meledak, nggak tahu guru ketemu jasadnya nggak ketemu. Jasad boleh hancur, roh. Maaf kepolisian, nih kepolisian ada nih. Kalau SIM tuh Pak polisi hilang, kepolisian tuh bisa nggak mencetak SIM kembali? Bisa. SIM aja hilang, SIM rusak, bisa. Kenapa? Karena di komputer itu terdaftar sudah SIM-nya hilang. Polisi aja bisa membuat SIM yang baru, masa Allah Ta'ala kada bisa membuat jasad baru? Iyalah. Nah, cukup sudah. Ulun bisa kehilangan SIM. Dompet hilang. Mobil ulun dibobol maling. Hilang SIM A, SIM C. Ulun lapor dulu kehilangan. Lalu di kepolisian, nah, di kontrolnya, di komputer ada terdaftar SIM. Nah, Pak langsung keluar baru lagi. Manusia aja bisa mengulahkan yang hilang. Masa Allah Ta'ala kada kawat? Itu logikanya. Jasad bisa hancur, roh dikekalkan oleh Allah. Nah, ini penting Pak gue. Kemudian di antara kelebihannya guru sekumpul ini lagi apa? Diberi Allah yaitu suara yang merdu. Suara yang merdu. Rupa yang menawan.
elok pada lahiriah. Kalau sudah sidin tupai gue menyair, luar biasa. Huwan lain kan? Yahdil hairina lain baik. Kalau sudah guru dingin pantat nih duduk, tapi kalau yang lain rasa panas menusuk ke hati. Itu Allah memberikan kelebihan lewat suara, Allah memberikan kelebihan lewat rupa, Allah memberikan kelebihan lewat ilmu, Allah memberikan kelebihan lewat pengurang, Allah memberikan kelebihan lewat sayang terhadap umat Rasulullah. Kemudian lagi diantaranya, beliau adalah di antara karamatnya hati orang beriman cinta kepada beliau. Nah, sekedar kita cinta kepada umatnya Rasulullah, sekedar itulah kita dicintai Rasulullah. Sekedar kita cinta kepada masyarakat, sekedar itulah masyarakat cinta dengan kita. Jangan menghayal kita dicintai orang kalau kita kadang mencintai orang. Jangan kita paksa orang lain mencintai kita. Kita dulu mencintai dan menyayangi orang. Guru sekumpul nampak pada jiwa beliau, diri beliau. Bahkan di ketika waktu sakit sekalipun, beliau mengajar bahkan dalam keadaan berbaring. Karena kasihan dengan umatnya Rasulullah sudah datang tapi diliburkan. Kemudian lagi diantaranya lagi, wasiat beliau, hendaklah menghormati ulama dan para habaib. Ayo Bapak Ibu, hormati ulama dan para habaib. Jangan ikut-ikutan kita membenci. Apalagi ulama ahli tasawuf, ulama ahli fikih, ulama ahli tauhid, ulama ahli Al-Quran. Karena mereka makhluk yang langka di permukaan bumi. Mautul alim, mautul alam. Apabila orang alim meninggal dunia, mulai reduplah alam itu. Kemudian diantaranya manis muka. Jar kita sekarang murah senyum. Jangan muhan kayak ini. Minta di bawah dagang aja orang dewe aku juga. Lucu kali hati foto Sidin. Kayak apa aja gaya Sidin berfoto. Muka Sidin itu muka orang murah senyum. Ayo ibu-ibu, kita murah senyum. Tapi ada yang disenyumi lah, jangan kadang yang disenyumi. Nah, itu lain lagi tuh. Itu sambang lihung. Manis muka murah senyum. Lawan orang banyak, lawan siapapun kita murah senyum. Kemudian lagi diantaranya, jangan bermusuh-musuhan. Nggak hidup kada ada isi musuhnya mah. Ayo Bapak Ibu, kalau kita menjadikan orang sayang dengan kita, semuanya sulit. Kita aja yang penting dulu sayang dengan orang. Masam gruai buka umanya anoto, abahnya si anoto lawan ulun. Lawani masam itu dengan senyum. Maka si masam cepat tua, sesenyum awet muda. Itu Pak Ibu, akhlak juga. Si masam cepat tua, sesenyum awet muda. Guru pesan, jangan bermusuh-musuhan. Kemudian lagi memaafkan kesalahan orang. Makanya jar ulun, kalau hendak kita tuh darah 120/80, kayak ini aja,
kita paham ini orang soleh, 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 sampai ke sini ini orang soleh semua. Ulun datang malam ini, ulun berhadapan dengan hamba Allah yang soleh, ibu-ibu di balik dinding solehah. Ulun hanya silaturahim lautian dan hanya membacakan kitab. Ulun hanya nol, tidak ada apa-apanya, tapi hanya menyampaikan ilmu guru. Ulun kan ada punya ilmu, nyaman sudah. Hanya ulun ini Bapak Ibu menghadapi bulan pian ini, ulun kan ada beban. Kenapa enggak ada beban? Hanya sekedar menyampaikan ilmu guru. Ulun kan ada punya ilmu. Kalau ulun merasa punya ilmu, ulun jadi beban. Enak Bapak Ibu. Kalau kita berhadapan dengan orang saleh. Kenapa? Karena kita apabila bertemu dengan orang saleh, kita hendak berkumpulan karena di akhirat. Amin. Masuk surga dipimpin Rasulullah. Kayak itu dia Pak Ibu hidup nih. Karena kita tak kumpul dalam kebaikan. Ini lihat guru-guru kita akhlaknya itu. Apa kata guru sekumpul? Wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat. Ayo, hendaklah kamu selalu memandang nikmat. Pian sembahyang berjamaah maghrib tadi nikmat. Kemudian kita duduk di masjid ini nikmat. Niat i'tikaf nikmat. Niat silaturahim nikmat. Berbagi nasi nikmat. Wadai siap nikmat. Kipas anginnya jalan nikmat. Asinya jalan nikmat. Karpetnya tebal nikmat. Lampunya terang nikmat. Ibu-ibu datang nikmat, bapak-bapak datang nikmat, ulun pun mendatangi orang dapat nikmat. Kita tak kumpul di dalam kebaikan nikmat. Berarti di otak kita nih kalau bisa 24 jam nikmat, 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 nikmat sampai tidur nikmat. Buktinya pian waktu tidur pian bergerak-gerak awak badan pian itu mencari nikmat kada? Berarti tidak pernah Allah Ta'ala mencabut nikmat. Lalu apabila kita hidup nih Bapak Ibu di dalam perasaan selalu di dalam nikmat, maka hati pian itu sudah surga. Tinggal lagi surga yang sebenarnya. Pantas Allah berfirman, "Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat apalagi yang kau dustakan? Kita dalam nikmat. Alhamdulillah. Nah, ini guru kita mengajarkan kita. Berarti kalau kita berkasih sayangan karena Allah itu nikmat. Kalau kita buruk sangka dengan orang itu bukan nikmat. Agar hatimu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibatkan sedih dan kufur. Ini pesan guru kita semua, guru sekumpul. Oleh sebab itu kata beliau, hendaklah pegang pesan ini baik-baik agar suatu saat kita akan berkumpul bersama-sama dan dekat dengan Rasulullah, masuk surganya Allah dipimpin Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagian manakib tadi dan pengajian kita tadi, Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Berkumpulnya kita seperti ini, kita akan berkumpul juga nanti di padang mahsyar, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.